Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut bersyukur karena bisa berjumpa kembali dalam program Bible Study online CK7. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam Ayub pasal yang ke-10 mengenai menemukan maksud Allah dengan penderitaan. Oleh karena penderitaan yang sangat berat, Ayub merasa bosan untuk hidup. Ia bertanya kepada Allah, "Untuk apa Engkau menciptakan aku jika hidupku penuh penderitaan dan hanya menanggung beban yang berat?" Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa maksud Allah dengan penderitaan? Jawaban dari pertanyaan tersebut tentu tidak hanya ditunggu, dicari, dinanti oleh seorang Ayub, tapi juga oleh kita sekalian. Tentu menantikan jawaban itu. Apalagi bagi kita yang sedang mengalami pergumulan hidup. Karena itu, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perikop tersebut, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita bawa pujian dan sembah kita kepadanya. Kita sembah Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, terima kasih, Yesus Tuhan, haleluya, terima kasih Bapa, Tuhan kasih dan sayang-Mu, haleluya, terima kasih Yesus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh haleluya Yesus, kami percaya padamu, berkat-Mu melimpah atas kami. Oh Yesus, Kau selalu beserta kami. Kami takkan takut Tuhan. Terima kasih adalah bayaran-Mu. Adalah bersama-Mu. Adalah kemurahan-Mu. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku
aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Kami mengucap syukur, kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Engkau Allah setia menemani kami, entah dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan senang ataupun tidak senang. Engkau Allah terus beserta kami, menolong, menghibur, menguatkan kami, melindungi kami. Dan Engkau Tuhan, hanya Engkau saja satu-satunya jawaban di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Berkati kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan pelajari bersama, kami baca, kami renungkan, dan mampukan kami untuk bertindak, mampukan kami untuk melakukan kebenaran-Mu, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, demi nama Yesus Kristus Tuhan, Allah yang ajaib, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang ke-10 yang diberi judul Apakah Maksud Allah dengan Penderitaan. Nah, kita akan baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Terlebih dahulu ya, saya akan pandu kita untuk membaca bagian ini. Ayub pasal yang ke-10, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia, tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki, sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku, padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, dari ayat 1 sampai yang ke-7 yang telah kita baca, di sini Ayub menggambarkan Allah sebagai sebagai pribadi hakim. Seorang hakim yang sedang mengusut pelanggaran seorang terdakwa dan menyelidiki setiap kesalahan yang diperbuat oleh Ayub dalam hal ini. Jadi Ayub diposisikan sebagai seorang yang terdakwa oleh karena pelanggaran, oleh karena dosa. Dan Allah digambarkan sebagai hakim. Ini penilaian Ayub terhadap posisinya dan posisi Allah oleh karena penderitaan, kesesakan hidup yang dialaminya. Ayub merasa terpojok dalam hal ini dan tidak mengerti dengan situasi yang sedang dialaminya. Ayub sadar bahwa Allah sesungguhnya tahu. Ya, Ayub sadar bahwa Allah tahu kalau dirinya, kalau si Ayub ini tidak bersalah. Namun pertanyaan Ayub adalah mengapa Allah seolah-olah menindas dirinya dan tidak memberi dia kesempatan. Allah tidak memberikan diri Ayub untuk keluar dari penderitaan hidup. Tidak memberi Ayub kesempatan untuk menikmati
kehidupan dan segala berkat yang Allah berikan kepadanya. Itu keluhan Ayub, Bapak Ibu salam Tuhan. Nah, dialog di dalam pasal 10 ini seperti di ruang sidang perkara jadinya. Karena posisi tadi, Ayub sebagai pribadi yang terdakwa melakukan kesalahan pelanggaran, dan Tuhan itu sebagai hakim yang sedang mencecar seolah-olah seperti itu. Lalu mencari tahu dan menghadapkan Ayub dengan segala pelanggaran-pelanggarannya sehubungan penderitaan yang dialaminya. Jadi Allah ini sebagai hakim yang agung, yang mulia, lalu Ayub sebagai yang tersangka. Dengan keberanian, ya, kalau kita baca tadi, berani sekali dia mengungkapkan perasaan hatinya. Sebabkan karena sudah mulai putus asa, dan memang di dalam keputusasaan, dalam tekanan yang berat, Ayub lalu mempertanyakan kebijakan sang hakim, Allah sendiri, yang mempersalahkan, yang sedang menyoroti segala pelanggaran, seolah dia punya dosa yang sangat besar. Ingat, Ayub sendiri tidak sedang berargumentasi seolah-olah dia tidak punya cacat moral. Dia bersih, dia tahir, dia tak berdosa sama sekali. Tidak demikian. Ya, pasti ada pelanggaran-pelanggaran kecil, tapi Allah tidak melakukan hal itu semacam mencerca dia, mencari tahu semua kelemahan kesalahan dia. Dan bukan oleh karena itu lalu kemudian dia menderita, Bapak Islam Tuhan. Ayub bertanya, adakah Allah itu juga terbatas seperti manusia sehingga bisa salah menafsirkan fakta? Ya, di ayat yang keempat, apakah engkau mempunyai mata badani, samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Kalau engkau Allah yang maha tahu, maha mulia, maha kuasa, harusnya engkau tahu aku enggak berbuat dosa, berbuat salah yang sangat fatal yang membuat seharusnya engkau marah terhadap pelanggaran itu. Atau apakah engkau Allah itu sebagai hakim di hadapanku gagal untuk mengejar, untuk menghakimi orang yang bersalah? Itu di ayat 5 dan ayat 6. Sehingga karena tidak berhasil mencari dan menghukum orang berdosa, hukuman itu kau timpakan kepadaku. Ini betul-betul dialog yang sangat berani dari seorang Ayub kepada Tuhan. Jawabannya jelas, tidak. Allah tidak seperti itu. Tuhan tidak seperti itu. Allah sungguh-sungguh memenuhi syarat untuk menjadi hakim yang adil, hakim yang agung bahkan bagi segenap bumi. Dia maha tahu. Allah itu maha kuasa. Ya, di ayat yang ke-7, padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Jadi ini suara keputusasaan Ayub dan menggambarkan dia sedang berada dalam keadaan terpojok. Allah sedang mendikte dia. Kita lanjutkan ayat ke-8 sampai ayat yang ke-17. Saya akan pandu kita untuk membaca lagi bagian tersebut. Ayat yang ke-8. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat. Tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku. Dan kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku, karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa engkau akan memburu aku,
dan menunjukkan kembali kuasa-Mu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeraman-Mu terhadap aku. Dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara melawan aku. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dari ayat 8 sampai 17. Ayub mau hidup benar, salah. Ayub mau hidup salah juga, lebih salah lagi. Mau hidup jujur, baik, benar, gak berani ngangkat kepala. Malah Tuhan juga akan cecar dia. Ya, kalau mau hidup dalam dosa, dalam pelanggaran, juga sama. Kira-kira seperti itu keluhan Ayub. Seperti dalam kondisi makan buah simalakama. Jadi memang sulit dan berat apa yang Ayub alami. Dalam keputusasaan yang sangat dalam itu, Ayub bertanya kepada Tuhan, tangan-Mu sendiri yang membentuk aku. Engkau menenun aku. Aku ini mahakarya tangan-Mu. Engkau pelihara dan limpahkan kasih setia kepadaku. Engkau memberikan nafas hidup, memberikan kekuatan untuk memperoleh berkat-berkat. Engkau memberikan aku anak-anak yang hebat, yang cantik, yang ganteng. Engkau memberikan aku kesempatan menikmati berkat-berkat itu. Namun kenapa tangan-Mu sendiri yang kemudian memusnahkan semua berkat itu dan juga menghancurkan karya cipta-Mu. Dia melihat ke dalam dirinya mengenai penderitaan yang dia alami. Ayub merasa bahwa dia berurusan dengan Allah yang sangat detail dan cepat kemudian memperhatikan bahkan kesalahan-kesalahan sekecil apapun Allah perhatikan. Lalu digambarkan bahwa Allah itu seperti singa yang buas, yang siap menerkam tanpa belas kasihan. Wow, ini penggambaran yang luar biasa terhadap Allah yang dilakukan oleh Ayub mengenai kesulitan, kesusahan, penderitaan yang dialaminya. Apakah kita juga saat ini berada dalam kondisi seperti yang Ayub alami? Tuhan, aku sudah hidup benar, tapi kenapa masalah-masalah kok enggak kunjung selesai? Aku setia melayani, aku hidup jujur, tidak ada orang yang kurugikan. Aku bekerja dengan keringatku, tapi kenapa orang yang berlaku curang di sana lebih diberkati? Dan kenapa aku menderita, sulit, berjuang begitu berat dari pagi sampai petang? Bahkan seolah-olah aku tidak bisa menikmati berkat-berkat yang kudapatkan. Atau bahkan berkat-berkat itu enggak cukup bagiku dan bagi keluargaku. Mungkin kondisi-kondisi itu sedang kita alami juga. Lalu Anda melihat ke dalam diri, masih kurang apakah aku kepada Tuhan? Bukan itu masalahnya. Dan bukan itu pergumulan hidupmu. Kita nggak bisa dikte Tuhan sampai urusan ke sana. Tuhan tetaplah Allah yang mengasihi. Dia memperhatikan kita. Dia peduli kita. Lalu kemudian engkau terus mengukur. Kalau aku sudah setia seperti ini namun hidup terus pas-pasan. Masalah, penyakit, penderitaan, cibiran orang, ataupun banyak hal yang terjadi yang tidak mengenakan di dalam hidup. Membandingkan dengan kondisi orang lain, gak pernah ke gereja, gak pernah melayani, hidup gak karuan, anak-anaknya juga begitu. Tetapi kenapa mereka kok seolah hidupnya luar biasa, kok senang banget menikmati fasilitas dan berkat-berkat jasmani. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, perhatikan bahwa orang fasik, orang tidak kenal Allah, itu diletakkan Tuhan seperti di tempat yang licin. Di mata kita mereka oke, tapi di mata Tuhan mereka jauh dan mereka adalah musuh daripada Allah. Sebentar lagi mereka akan tergelincir dan jatuh, walaupun kita nggak usah doakan mereka jatuh hancur, enggak. Dan kita nggak perlu marah, nggak perlu cemburu, nggak perlu iri dengan kehidupan mereka. Kita harus tetap bergumul dan percaya bahwa Allah itu
baik adanya. Dia baik dalam segala keputusannya. Dia baik dalam segala rancangannya dalam kehidupan kita. Kita kembali kepada Ayub. Ayub heran karena Allah telah membentuk dia sejak dalam kandungan. Dan memelihara dia, memberikan semua fasilitas kehidupan. Dia menjadi orang terkaya pada zamannya. Tapi sampai saat itu dia merasakan bahwa Allah sendiri telah membinasakan dia. Menghancurkan hidupnya dan merampas semua yang dimilikinya. Maka lagi-lagi dalam hal ini Ayub menyatakan keinginannya untuk mati. Lebih baik aku mati saja Tuhan, kalau seperti ini jadinya. Coba kita perhatikan, kita baca. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Lebih baik dari orok atau begitu lahir, engkau cabut nyawaku. Ayat 19. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada dari kandungan ibu. Aku langsung dibawa ke kubur. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku, supaya aku dapat bergembira sejenak. Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Dengan kata lain, Ayub memohon lebih baik sejak dari lahir Tuhan membunuh dia dan kemudian dia berada di dunia orang mati di dalam kubur. Bagi Ayub, kematian adalah negeri penuh kekelaman, gelap gulita, kelam pekat, dan kacau balau, berantakan, gak jelas semuanya. Itu konsep dunia perjanjian lama melihat kematian. Bahkan bagi Ayub, kondisi hidup seperti itu udah mati saja. Udah sama seperti dunia orang mati, sama seperti kuburan. Kondisi hidupnya seperti itu. Namun, itu tetap lebih baik daripada kehidupan yang dialaminya. Ya, kalau mau ditakar, mau diukur, mau dinilai, dunia orang mati masih lebih bagus sebenarnya daripada penderitaan Ayub. Oleh sebab itu dia meminta lebih baik aku mati. Selesai, berakhir. Ayub tidak sanggup memahami penderitaan yang dialaminya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita perhatikan dari kehidupan Ayub dan penderitaan yang dialaminya, ada dua plot dalam kisah Ayub ini. Dua plot. Yang pertama adalah plot ilahi. Sesi pertarungan atau debat antara Tuhan dan iblis. Bagaimana terjadi di alam roh, ada pertaruhan yang luar biasa. Tuhan yang mengizinkan untuk iblis masuk mengecoh Ayub, mengambil, merampas. Ini prinsip bahwa Allah mengizinkan segala sesuatu. Tanpa Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi, tidak mungkin iblis bisa datang mendekat menjamah Ayub. Dan plot kedua, yaitu plot manusia. Plot insani. Ini bicara mengenai debat Ayub dan teman-temannya. Ayub dan teman-temannya terlibat di dalam perdebatan yang cukup memakan waktu dan ini paling panjang. Sampai pasal-pasal 30 lebih. Di mana teman-temannya silih berganti menyampaikan pendapat, argumentasi, dan Ayub menyanggah. Terus menerus seperti itu. Dari plot antara Ayub dan temannya, terjadi pergumulan batin, pergumulan iman. Mengapa Ayub kok penderitaannya lebih berat
daripada penderitaan orang lain. Kenapa kesukaran yang Ayub alami lebih sulit, lebih berat dari kesukaran yang dialami oleh orang lain? Bapak Ibu salam Tuhan, seolah-olah bahwa apa yang Ayub alami itu disebabkan oleh karena dosa dan pelanggaran. Dan itu penilaian kawan-kawannya. Satu sisi Ayub melihat dan menguji kepada dirinya bahwa saya tidak berbuat salah apa-apa. Saya nggak berdosa di hadapan Tuhan. Aku bersih. Dan tidak mengerti, tidak bisa mencari dia punya dosa. Ya mungkin hal-hal kecil nggak sempat luput daripadanya. Tapi secara keseluruhan tidak ada satu takaran dosa yang patut dihukum seperti yang dia alami saat itu. Atau upah keadaan hidupnya saat itu oleh karena dosa yang telah diperbuatnya. Nggak ada pertimbangan ke sana. Nggak ada ukurannya. Karena itu Bapak Ibu salam Tuhan, Kitab Ayub memaparkan kepada kita bahwa sesungguhnya tidak ada ikatan yang sangat kuat atau tidak ada ikatan kuat, tidak ada hubungan yang kuat antara penderitaan dan dosa. Gak ada. Kita tahu dalam plot ilahi bahwa Allah mengizinkan dan Allah memuji sikap Ayub. Jadi kalau ada orang mengkaitkan penderitaan, kesusahan, kesukaran, penyakit, apapun yang kita alami saat ini dengan dosa yang kita perbuat, maka kasih kita kepada Allah tidak akan murni, Bapak Ibu salam Tuhan. Ketulusan kita mengasihi Allah tidak ada. Kita akan berusaha menghindari dosa dan berusaha hidup benar, hidup saleh, tanpa dosa, tanpa pelanggaran. Dan ingat, cara itu mengabaikan anugerah Allah. Kita mengasihi Tuhan oleh karena takut. Nanti datang penderitaan, nanti datang hukuman. Itu nggak benar. Itu cara sikap, cara hidup yang tidak benar di mata Allah. Kita harus mengasihi Allah tanpa ada harus embel-embel. Kalau lu nggak mengasihi gua kutuk lu. Gua hukum kamu. Nggak bisa. Allah yang adil, Allah yang baik. Tidak seperti itu Bapak Ibu salam Tuhan. Dalam keterbatasan kita sebagai manusia, tidak semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita dapat kita mengerti. Entah itu alasan ataupun sebabnya. Kadang kita berusaha seperti Ayub untuk mencoba menganalisa sebab musabab kita alami apa. Bahkan pikiran Tuhan pun kita coba terka, kita tebak-tebak. Ya, jangan seperti itu. Namun kita harus memahami bahwa pikiran kita ini terbatas. Pikiran kita berbeda dengan pikiran Tuhan. Rancangan kita bukan rancangan Allah. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Amin. Tidak ada kebetulan. Ada maksud Tuhan pasti. Oleh karena itu, di tengah kesukaran dan beban yang sangat berat, tetaplah belajar menyerahkan hidup dalam tangan Tuhan yang kuat. Pemazmur mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan kita harus tahu berarti jawabannya hanyalah Allah sendiri. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tidak ada tempat lain untuk kita bersandar. Ketika kita berada di dalam lembah yang gelap, kita harus menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, menjaga mulut kita juga. Jangan sampai keluar kata-kata umpatan, menggerutu, marah-marah dan caci maki, apalagi ngutuk Tuhan. Waduh, enggak baik. Ya, jangan menjadi seperti orang bodoh. Bodoh menurut Alkitab, apa itu? Hati orang bodoh itu ada di mulutnya. Iya, ada di mulutnya. Tetapi mulut orang bijak ada di hatinya. Ya. Hati di mulut berarti berbicara tanpa memikirkan lebih dahulu, tanpa mengolah. Sama seperti yang dilakukan oleh orang yang sedang marah. Nggak terima kenyataan. Nggak terima ujian yang diizinkan oleh Allah. Nggak terima keadaan hidup. Marah. Lalu keluar umpatan macam-macam. Tapi kalau mulut di hati, itu artinya kita berbicara dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Dan kemudian kita menemukan maksud Tuhan dalam setiap masalah hidup yang kita alami. Jadi, apa maksud
dari penderitaan yang Allah izinkan kita terima. Apa maksud Allah dengan penderitaan yang dihadapi Ayub dan juga kalau dari kita ketika kita menghadapi kesulitan dan penderitaan hidup? Yang pertama, bahwa Allah sesungguhnya menggunakan penderitaan itu sebagai sarana untuk kita berserah kepadanya lebih sungguh lagi. Untuk tetap percaya dan mendekat kepada Tuhan. Kedua, Allah itu ingin agar kita merespons setiap keadaan, kesulitan, penderitaan dengan sikap dan cara yang benar di hadapan Tuhan. Punya cara yang benar. Respons kita itu sangat berdampak besar bagi kerohanian kita. Bagi pribadi kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang lain. Juga bagi Tuhan. Tuhan yang mengizinkan penderitaan yang kita alami. Mari kita respon dengan cara yang baik dan benar. Yang ketiga, bahwa Allah itu mengajar kita tentang hikmat-Nya yang tak terselami dan kemahakuasaannya yang tak tertandingi. Siapa yang mau menyelami Tuhan? Punya pikiran, punya hati? Gak ada. Gak bisa. Otak kita hanya segede Pak Pau, ya, segenggam ini memikirkan, mencari tahu, menyelami hikmat Allah yang luar biasa besar, yang tak terkira itu, yang tak terbatas itu. Sesungguhnya Bapak Islam Tuhan dalam kesulitan, jadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian kita. Sadari bahwa Ia menyertai kita, Ia tahu jalan hidup kita dan memberi kita pertolongan serta pemulihan dari kesesakan hidup. Itulah Ayub pasal yang ke-10 yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu mengajar kami ketika kami di tengah kesulitan, ketika kami berada di dalam lembah yang kelam. Biarkan hati kami tetap berpaut kepada Tuhan, lebih dekat kepadamu. Percaya bahwa Engkau juga hadir di tengah-tengah kesesakan kami. Engkau juga turut merasakan penderitaan yang kami alami, kesukaran hidup yang sedang kami tanggung. Jauhkan dari mulut kami kata-kata yang curang, kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang tidak baik, kata-kata umpatan, caci maki, hujat, dan kutuk. Ketika kami berada dalam keadaan yang sulit. Tetapi biarlah keluar pujian, penyembahan, ucapan syukur kepada Allah. Dan tetap bertahan dengan tekun, menanti Tuhan. Engkau satu-satunya jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau Allah yang setia. Kau berkati keluarga demi keluarga, setiap pribadi yang menyaksikan tayangan ini. Dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur dan kami berpisah dari ruangan ini. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.